negara-negara kayak kita Indonesia, Malaysia. Justru yang udah mengalami lebih parahnya malah negara-negara Arab. Kalau dulu begini Pak, dulu tahun 80-an lah, sebelum era 80-an, jamaah haji dari Indonesia Malaysia itu nggak banyak. Jadi memang haji itu lebih banyak dikuasai sama orang-orang di Arab itu Pak. Ya ramainya orang Arab, kita mah jarang-jarang Pak, 1-2. Makanya saya di tahun 91 itu ya siapa yang mau daftar sampai pendaftaran ditutup kuota belum penuh. Bisa itu Pak, misalnya tiba-tiba ujuk-ujuk kata bos besok berangkat, ya tenang duitnya udah ada, ya besok berangkat Pak, bisa langsung. Apalagi zaman segitu paspor masih belum pakai yang standar kan, paspornya masih pakai paspor coklat, belangkonya aja ada di rumah tuh Pak, jadi kita bisa isi sendiri, stempel sendiri, langsung berangkat gitu, nggak ada masalah. Tahun 91 karena jumlah peminat haji di negeri kita zaman segitu belum begitu banyak, belum ngetren. Haji itu khas orang Arab gitu. Kalau di Indonesia tuh haji kayak masih orang masih pada pertama belum insaf ya. Yang kedua kalaupun insaf masih pada takut Pak berangkat haji. Soalnya bukan apa-apa. Ntar kalau pulang haji, pulang ntar disuruh jadi imam lagi. Kan takut Pak gitu ya. Suruh mimpin doa lagi, takut. Ada lagi yang takutnya lebih kepada takut diapa-apain di sono Pak. Kan haji itu kan merontokkan dosa. Nah, siapa yang berangkat haji memang diampuni dosanya. Cuman sekalian dihabisin di sono dosanya Pak. Langsung dibales gitu. Katanya kalau yang di sini pada suka ngomong jorok-jorok mulu, kotor mulu, di sono tuh yang dilihat kotoran dulu gitu ya kan. Yang di sini suka nimpe ngilek punya orang tuh Pak gitu, di sono bawaannya hilang mulu sendalnya gitu, baru beli hilang lagi, baru beli hilang lagi gitu ya. Jadi banyak juga orang yang tidak mau haji itu bukan karena nggak punya duit Pak, karena dia takut diapa-apain Allah di sono gitu, belum siap mental untuk dibalas hukumannya di sana. Nah barulah pada tahun sekitar awal 90-an itu Presiden Soeharto ya, waktu itu kan masih rezimnya kan masih Pak Harto ya. Nah beliau itu berangkat haji, dan yang unik ibu negara, ibu Tin Soeharto itu ikut juga berangkat gitu. Bahkan disiarkan langsung di TVRI setiap hari ya kan. Dulu suka ada laporan pembangunan gitu Pak, ada kelompok capir gitu ya. Nah ini kelompok capirnya kosong Pak, ganti dengan Presiden sama Ibu Tin masuk Ka'bah. Wah orang pada bingung gitu Pak, soalnya bukan apa-apa. Zaman segitu banyak orang menganggap Pak Harto itu Islamnya kejawen, apalagi ibu negara mungkin malah ada yang bilang kayaknya dia Kristen loh begitu Pak. Banyak yang bilang begitu. Ternyata nonton di TV berdua itu masuk Ka'bah. Nah kita aja yang udah berkali-kali nggak pernah masuk Ka'bah, dia masuk Ka'bah gitu kan, presiden loh itu. Nah maka sejak itu Pak, tren para pejabat baik itu gubernur, bupati, camat, lurah, termasuk DPR itu ABRI dan sebagainya, wah ramai Pak. Setiap tahun mereka berbondong-bondong berangkat haji karena pimpinan tertingginya itu udah Pak Haji kan. Pak Harto itu namanya ditambahin Pak di sana, pulang di sana Haji Muhammad Soeharto kan begitu kan. Udah sejak itu Pak, tren pergi haji di kalangan birokrat, PNS dan sebagainya tuh udah pada antri tuh Pak. Nah ditambah lagi artis. Kalau zaman kita sekarang tuh para influencer gitu ya. Dulu mana ada artis pergi haji Pak. Tahun 70-an satu-satunya artis penyanyi dangdut yang berangkat haji cuma Rhoma Irama. Iya. Dan itu pun heboh juga. Kenapa? Wah, nyanyi dangdut haji lagi gitu kan. Nah, kalau yang lain-lain mana ada yang berangkat haji? Enggak lah, apalagi rocker gitu ya, bintang film apa segala macam, enggak. Bahkan ratu dangdutnya waktu itu Pak Elvi Sukaesih kan belum jadi hajah tuh. Itu pun nggak mau haji juga. Istilah kata pecah kongsi gara-gara yang satu mau haji, yang satu enggak. Nah kalau
dia pergi haji, sonetanya pun diberangkatin haji semua. Jadi walaupun rambut gondrong Pak, tapi Pak Haji gitu kan. Dan Roma Irama itu kan nama aslinya bukan Roma Pak, Oma pakai O. Ya namanya dia sih Raden Irama gitu kan. Begitu pulang, ini diganti lah, ditambahin. Jadi singkatannya R, Raden, H-nya Haji, Roma Irama. Raden Haji Oma Irama. Tapi itu beliau doang satu, yang lain mana ada artis pada haji? Enggak, dalam 70-an Pak. Tapi di awal 90-an trennya berubah. Artis pada insaf, gitu Pak. Ya artis pada insaf, pada berangkat haji. Saya jadi saksi soalnya bukan apa-apa Pak. Saya tahun 91 berangkat haji itu bersama dengan sebuah perusahaan travel yang terbesar yang memberangkatkan Pak Harto juga. Sekalian dia juga memberangkatkan banyak banget artis bintang film gratis. Tujuannya ya kalau bintang film bisa diajak atau artis, nah kan mereka bisa get one gitu ya, get bagi yang lain gitu Pak. Saya masih ingat Pak, 91 saya diberangkatkan dari Masjid Istiqlal, yang baca talbiyah di bis saya itu artis Dorce Gamalama. Gratis dia berangkat haji, jadi pembimbing haji saya, bayangin Ibu Hajah Dorce Gamalama gitu. Yang lain ada Jami Harja, ada apa, wah pokoknya semua udah pada haji lah tahun segitu. Jadi sejak 90-an itu Pak, orang insaf tuh mulai banyak, ya kan? Sehingga kuota haji lama-lama terpenuhi. Itu terjadinya tahun 96. Gara-gara yang daftar udah kebanyakan, sistem komputer haji itu udah menutup, nggak bisa nerima lagi mendaftar. Sepupu saya itu dia diminta sama emaknya suruh nganterin. Lu anterin gua, ntar gua bayarin pergi haji. Kata sepupu saya, siap Mak, pergi haji, asal dibayarin. Bisa nggak ngajak bini sekalian? Ya udah, ajak bini lu sekalian, kita bertiga. Daftarin Pak, masukin berkas. Nggak tahu bagaimana yang berkasnya sepupu saya itu masuk komputer, udah keluar tuh nomornya. Yang bininya masuk, keluar nomornya. Emaknya yang biayain kagak masuk gitu. Nah bagaimana urusan ini jadi? Nah gara-gara itu udah penuh, mungkin mapnya atau dibalik tuh, emaknya di atas itu kali ya, bagaimana? Nah udah. Nah sejak itu Pak, orang mulai kaget, loh kok dibatasi gitu. Padahal sebenarnya pembatasan itu sudah ada sejak tahun 87 Pak. 87, 10 tahun sebelumnya itu sudah ada pembatasan. Cuman kita nggak berasa, kenapa? Karena peminat haji di kita tuh rendah. Nah yang di Arab, orang-orang Arab sekitarnya itu Pak, itu udah lama tuh mereka dibatasi. Jadi ceritanya, anggota Negara Konferensi Islam (OKI) ya, itu ngumpul di Jordan, di ibu kotanya di Amman tahun 87. Mereka menandatangani fakta bersama kesepakatan bahwa demi keamanan ya, dan menjaga hal-hal yang tidak diinginkan karena padatnya jamaah, maka mereka sepakat bahwa masing-masing mengendalikan jamaah haji. Hanya boleh satu orang mewakili 1000 penduduk muslim. Setiap 1000 penduduk muslim diwakili satu orang aja, gantian tiap tahun begitu. Nah itu kuota itu sudah berlaku sejak 87 Pak. Cuman di kita sejak diberlakukan, kita Indonesia ikut tanda tangan juga. Cuman di kita nggak ngaruh karena peminatnya di bawah kuota. Ya, ibarat kata dari waktu itu kan umat Islam tuh apa jumlahnya? Ya pakai merujuk pada lagunya Oma Irama dah, 135 juta gitu kan. Nah berarti kan 135.000 gitu jamaah haji Indonesia kira-kira. Nah itu belum sampai 135.000, jamaah haji kita cuma 80.000 Pak tahun segitu. Jadi masih kosong banyak gitu. Nah itu yang kemudian diperebutkan oleh negara-negara Arab. Kosongnya kita itu, jatah kosongnya sama negara Arab diperebutin oleh mereka. Dan sekarang nggak ada yang rebutan lagi, orang kita aja kelebihan udah nggak muat gitu kan. Dan ngantrinya udah bahaya nih Pak, mati 40 tahun, ngapain 40 tahun nungguin
96 Pak, begitu uang saya nggak bisa berangkat, dia cuma senyum-senyum doang. Dan orang pada bangga, wah luar biasa, umat Islam di Indonesia semakin bergairah untuk meningkatkan ibadah haji, sampai tumpe-tumpe, sampai nunggunya tahun depan. Tapi dengan bangga Pak ngomongnya waktu itu. Dia nggak mikir 20 tahun lagi ngantrinya jadi panjang gitu Pak. Tahun segitu mah santai aja, buat bangga-banggaan, banyak banget. Kayak kita begini Pak sekarang, alhamdulillah masjid kita ramai makmur, yang sholat sampai ke halaman, sampai ke jalanan gitu Pak. Itu buat bangga-banggaan. Tapi kalau udah sampai Rasulullah sampai PN Timah Pak, itu azab itu namanya. Banyakan orangnya, ya kan? Itu yang terjadi Pak. Kemarin gitu juga. Waktu di luar haji kan nggak ada kuota ya. Di luar haji kan nggak ada kuota Pak. Umroh itu kita dulu umroh sampai bilang begini, gila umroh banyak banget jamaahnya gitu kan. Sekarang Pak umroh kita udah ngeri sedap gitu. Karena kalau kita rumahnya di hotelnya taruhlah di depan Masjidil Haram tuh, yang hotel Zam-Zam, itu Pak nggak bisa kita sholat di dalam masjid karena masjid udah penuh, latarnya penuh, dan lobi hotel jadi soft juga. Ya kita sholatnya tiap hari di lobi hotel Pak. Lu umroh, sholat di Masjidil Haram, agak di hotel doang. Saking penuhnya Pak gitu. Itu di luar haji udah sampai kayak gitu, melebihi haji. Nah jamaah sekalian, ini jadi timbul pertanyaan, kenapa kalau haji dibatasin, tapi kalau umroh enggak? Ada apa sebenarnya? Ini bukan karena apa namanya konspirasi Yahudi internasional gitu, enggak, bukan itu urusannya, enggak. Jadi gini Pak, kenapa umroh enggak dibatasin? Karena tidak ada yang bahaya dari umroh itu. Masjidil Haram itu Pak muat 1 juta orang lebih, dan untuk melaksanakan ibadah tawaf itu gitu Pak ya, itu nggak ada yang bahaya. Termasuk sa'i 7 kali itu nggak ada yang bahaya, karena sepadat-padatnya tetap itu bergerak, berjalan dan tidak tabrakan. Orang tawaf Pak, arahnya sama bareng, berlawanan dengan arah jarum jam, kecuali yang rada-rada itu Pak, dia tawaf melawan arus. Nah yang kayak gitu ntar diinjak-injak tuh Pak, tapi nggak ada yang melawan arus, ya kan? Sa'i itu juga dibagi 2, belah kanan jalan ke sana, belah kiri jalan ke sini, terus gitu putarannya, aman, nggak jadi masalah. Nah kenapa kok haji jadi nggak aman, jadi masalah? Mina Pak masalahnya itu. Mina, kalau Arafah nggak jadi masalah. Walaupun Arafah itu rukun dan harus datang ke sana, nggak ke Arafah nggak haji, tapi Arafah itu aman. Pertama luas, ya luas. Tenda-tenda di Arafah itu kayak kita camping beneran Pak, kayak kita lagi pesta kebun. Nah, pertama luas. Yang kedua, wukuf, namanya juga wukuf. Wukuf itu artinya diem. Asal kita udah masuk ke wilayah Arafah, dimanapun titiknya kita diem di situ, udah wukuf. Nggak ada dinamika pergerakan massa, diem aja di situ udah, gitu. Nah, apalagi wukuf itu tidak ada waktunya Pak. Maksudnya tidak ada batas dari jam berapa harus sampai jam berapa, itu nggak ada. Waktunya luas, 24 jam. Dari sejak terbit fajar tanggal 9 Zulhijjah sampai terbit fajar lagi besok tanggal 10. Jam berapa aja kita datang ke situ, walaupun cuma 5 menit doang duduk langsung pulang, udah wukuf. Makanya orang yang lagi di rumah sakit, yang sakit itu Pak, yang lagi ya katakanlah antara sadar dengan enggak gitu ya, yang udah masuk selang atau segala macam itu dimasukin ambulannya masuk ke border perbatasan Arafah gitu kan. Begitu masuk ada putra langsung balik lagi ke rumah sakit. Udah haji, udah. Karena wukuf yang penting ada sebentar aja di situ selesai. Enggak jadi masalah. Yang masalah tuh Mina dari dulu Pak. Mina. Kenapa Mina jadi masalah? Satu, Mina itu padang pasir tapi berbukit-bukit Pak, terjal dan nggak muat.
buat orang 2 juta itu nggak muat Pak. Tenda-tenda di Mina itu Pak, Masya Allah ya, satu orang cuma dapat jatah 0,9 meter persegi di dalam tenda itu. Jadi Bapak ngelingkup ngelancar nggak bisa Pak. Nah kebanyakan orang akhirnya nggak di dalam tenda Pak, gelosoran di mana-mana, gembel banget Pak, gembel banget. Karena udah nggak muat, tenda-tenda itu nggak bisa dibikin lagi. Bahkan sekarang Mina itu dibikin extend, Mina jadi. Sebenarnya itu bukan Mina, sebenarnya itu adalah Muzdalifah. Tapi karena udah nggak mau bilang apa lagi, Muzdalifah dah di situ. Itu para ulama masih silang sengketa, sah apa enggak kalau nginepnya di Mina jadi. Tapi kita kebanyakan orang Indonesia kebagian situ Pak. Ya, Arab udah ngetekin duluan. Nah kita orang Indonesia kecil-kecil ditekin sama Arab, kita mental jauh Pak. Nah permasalahannya satu lagi, Mina itu nggak kayak di Arafah tadi wukuf diam aja, enggak. Di Mina tuh minimal 4 hari Pak, 10, 11, 12, 13. Dan kita pakai baju anduk doang Pak, buat lembar, nggak pakai daleman. Nah itu kalau keserimpet kacau lah Pak urusannya Pak, ya kan? Apalagi nyangkut gitu, udah ribet banget. Jadi tidur aja ngantri, makan juga ngantri, apalagi masuk WC Pak. Kalau WC itu antrian ada 10 orang, kita bilang sepi. Yakin WC antri enggak? Sepi loh, cuma 10 yang antri gitu. Kalau sedang 25. Nah kalau rapi 50 yang ngantri. Jadi Bapak ini kebelet habis subuh, ketemu WC ntar setengah 12 Pak. Makanya orang pada kadang-kadang Pak udah kagak tahan, dia kebelet Pak, dia buang aja seketemunya dah begitu ya kan. Jadi kotor kayak kebun binatang lah kayak gitu Pak. Udah gak karuan karena gak muat gitu. Jadi seandainya nggak ada urusan melontar di Mina, nginep di tenda, itu kita udah parah. Banyak orang sakit bahkan sampai meninggal dia di Mina. Bapak tahu berapa suhunya di Mina sekarang? Ya, di kota Mekah saja itu udah 50 derajat. Nah kalau di Mina di padang pasirnya ya 55 lah gitu kira-kira. Kebayang Pak, 55 derajat, jalan kaki dari tenda menuju tempat jumroh jaraknya 5 kilo. Anget Pak. Anget gitu. Dan di situ orang pada parahnya tuh di sini. Karena bukan cuma tenda yang penuh, jalannya juga padat, dan yang sono mau kemari, yang sini mau ke sono, semrawut, kata orang Jawa, pating seliwer gitu Pak. Sama satu lagi, tempat untuk melontarnya juga parah banget. Ya sekarang aja udah agak lumayan dikit Pak. Tapi tahun 91 Pak, saya haji yang pertama itu, bayangin Pak, itu kan tiangnya cuma kayak gitu doang, itu ada jamnya, gedean dikit sih dari itulah ya. Kalau saya dari sini Pak ngelempar ya pakai batu kerikil kecil, kemungkinan kena, kemungkinan enggak, tergantung. Karena bisa jadi saya lagi begini single orang, mental ya Pak, gitu kan. Kalau mau yang pasti kena, maju Pak ke depan, maju ke depan jarak 3 meter, Bismillah ya Allahu Akbar, tok nggak kena. Tapi itu baru satu, masih ada 6 lagi kan, 7 kan, gitu. Itu kalau yang pinter dan yang sabar dia merangsak masuk ke depan pelan-pelan. Masalahnya kalau orangnya cuma 100-200 bisa Pak. Kalau 2 juta gimana? 2 juta Pak. Dan orang kadang-kadang nggak sempat lagi ke depan, jarak masih 200 meter, dia pakai kerikil bisa nggak kena karena kurang berat. Diambil pola yang gede dikit, biar nyampe maksudnya Pak. Bismillahirrahmanirrahim, nggak kena Pak, jidat orang nemprotnya itu Pak. Jadi di depan tempat Mina itu Pak, kalau kita lewat kadang-kadang ada darah gitu, ya sudah nggak karu-karuan ya. Karena melontar itu 360 derajat saling berhadapan, bukan tiangnya yang kena, jidat-jidat orang pada kena. Wah itu banyak korban di sini Pak, di Mina itu. Makanya kalau jamaah udah 2 juta mau ditambah lagi, ini pada mati semua Pak, bagaimana? Belum lagi jaraknya tadi Pak. Kalau yang haji plus memang jaraknya 100 meter Pak. Saya 2000
itu jarak udah lumayan lah, 900 meter. Kelihatan sih 900 meter dari sini ke ya Sumantri Brojonegoro lah, itu jalan kaki kan kelihatan tuh ya kan. Itu saya haji plus tuh Pak, yang 180 juta gitu. Nah teman saya dia pembimbing haji gitu, saya tanya posisi di mana. Jadi nanti kalau melihat katanya kan di samping itu kan ada gunung. Nah di balik gunung itu ada gunung lagi, di baliknya ada gunung lagi. Nah habis gunung yang ketiga tuh katanya begitu. Oh biasa itu jauh banget gitu. Ya, itu dia masalahnya, seru banget Pak. Nah cuman oleh pemerintah Saudi dulu tuh Pak dibangunin terowongan ke bawah. Ya minimal biar nggak usah naik turun, biar ada shortcut gitu masuk gitu kan. Cuman karena jamaahnya begitu banyak, itu terowongan Mina tahun 90 kejadiannya hanya muat kapasitas 1000, tapi yang mendorong masuk tuh Pak 5000. Jadi orang udah jalan kaki jauh, panas-panas, capek, begitu masuk terowongan adem, emang dipasangin AC. Ah ini pada ngaso Pak.